Selamat siang, Budian. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Ibu Messi. Kabar kesehatan kalau saya ya Bu ya sehat. Cuman untuk hati saya itu Bu masih agak mendung. Ada sesuatu Oh, yang sedikit mendung. iya. Kira-kira ada apa nih? Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit hari ini. Iya Ibu, terima kasih Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya kemarin ketika saya japri untuk janjian pada siang hari ini. Ibu bersedia untuk menyempatkan waktunya untuk sebentar sharing dengan saya, Ibu. Ya, mudah-mudahan dari pertemuan kita hari ini, Ibu mendapat pencerahan begitu ya, Ibu ya. Iya, Bu. Amin. Nah, Ibu, silahkan disampaikan saja terkait permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi. Kita punya sekitar waktu 15 menit nih. Ibu bisa sampaikan, monggo. Oh ya, baik Ibu, terima kasih. Jadi gini Bu, di kelas saya itu ada satu murid. Sebenarnya dia itu anak yang rajin dan ceria. Namun akhir-akhir ini dia itu sering sekali tidak masuk sekolah. Kemudian ketika dia masuk sekolah, dia itu sering terlambat. Nah, ketika dia terlambat, masuk ke kelas, duduk, dia tidak hanya mendengarkan, tapi dia juga suka jahil gitu Bu dengan teman-temannya yang ada di sebelah-sebelahnya, sehingga dia apa ya mengganggu konsentrasi lah seperti itu Bu. Oh, jadi dia itu sebenarnya termasuk anak yang rajin dan ceria begitu ya. Kira-kira kenapa Ibu tiba-tiba anak itu kok menjadi malas datang sekolah dan mengganggu teman? Kira-kira itu ada apa ya, Ibu? Nah, itu Bu yang membuat saya yang menjadi hatinya mendung tuh itu Bu. Saya itu padahal sudah memanggil dia 2 minggu yang lalu untuk berbicara dengan dia. Kemudian saya sudah eh, apa ya istilahnya sudah menanyakan permasalahannya. Dia juga sudah berjanji untuk tidak mengulangi lagi, tetapi tanggung jawabnya itu belum terlihat, Ibu. Bahkan yang ada dia malah menjadi-jadi. Di kelas seperti tadi, dia itu menyobekkan kertas temannya, Bu, sampai mau berkelahi. Nah, saya melihat itu ada sesuatu yang apa ya namanya disembunyikan seperti itu, Bu. Lantas kalau Ibu melihat tindakan yang seperti itu, apa saja kejadian melihat kejadian seperti itu bagaimana Ibu? Nah, itu Bu yang sedang saya pikirkan. Eh, Bagaimana cara mengatasi anak tersebut, padahal saya sudah berusaha untuk mengajaknya untuk berbicara seperti itu, Bu. Baik Ibu. Berarti murid ini punya satu masalah yang eh, belum Ibu ketahui apa penyebabnya begitu ya. Lalu apa yang Ibu inginkan dari perubahan murid ini, Ibu? Iya, Bu. Sepertinya ada hal yang disembunyikan oleh anak itu. Yang saya inginkan Ibu, dia itu bisa seperti dulu lagi, tekun beragama, kemudian dia juga ceria, kemudian dia juga anak yang rajin. Saya ingin dia itu rajin dan tekun itu bisa menggali potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian dia juga bisa untuk mengembangkan bakatnya. Karena itulah Bu, saya menginginkan perubahan sikap dia untuk menjadi lebih baik. Tetapi pada kenyataannya eh, sebaliknya dia berubah berbeda dengan sebelumnya seperti itu Bu. Jadi saya bingung Bu. Oh, begitu ya. Berarti di kelas sebelumnya itu dia termasuk anak yang rajin, berangkat sekolah begitu ya, dan bisa diatur begitu, Ibu? Iya Ibu, namanya itu Umar Ibu. Jadi Umar itu mudah sekali diarahkan di kelas sebelumnya. Seperti itu Bu. Hmm, Berarti baru terjadi perubahan di kelas Ibu ini begitu, Ibu?
Iya Ibu, saya perhatikan 2 bulan akhir ini, padahal sudah saya panggil tadi ya Bu ya, kemudian saya juga sudah menerapkan segitiga restitusi kepada anak tersebut, kemudian dia juga sudah menjawab, iya Ibu, saya janji tidak akan mengulanginya lagi, namun itu semua belum nampak Ibu tanggung jawabnya. Oh, begitu. Jadi, kalau begitu tindakan apa yang akan Ibu lakukan lagi mengenai kejadian yang belum terselesaikan ini? Saya akan mencoba mengajak berbicara kembali ya Bu ya, dari hati ke hati. Mungkin pengalaman yang sebelumnya itu dia mungkin merasa malu atau takut karena ketika saya berbicara itu posisi masih ada di ruang guru Ibu. Jadi masih ada beberapa guru yang di situ. Makanya saya mencoba untuk berbicara setelah selesai pembelajaran nanti. Setelah anak-anak sudah pulang, kemudian saya berharap dengan suasana yang berbeda seperti itu, anak lebih nyaman dan terbuka dengan saya, Bu, seperti itu. Oke, baik. Eh, Kalau boleh tahu, ini anak kelas berapa ya, Ibu? Umar ini anak kelas 4, Ibu, dan juga pindahan dari Jakarta. Oh, baik. Kita kembali lagi dalam alternatif yang Ibu sampaikan tadi. Saya setuju dengan cara Ibu tadi bahwa mungkin bisa diajak jalan-jalan keluar ruangan yang mungkin tidak ramai begitu ya. Namun apabila situasi belum teratasi lagi, apakah Ibu punya alternatif kedua atau planning yang lainnya apabila masih terjadi kejadian yang sama begitu Ibu? Ada sih Bu, rencana saya kalau misalkan belum ada perubahan dengan sikapnya, saya akan mencoba melakukan home visit Bu, ke rumah Umar, kemudian saya akan bertemu dan berbicara dengan orang tuanya. Saya akan mencoba menggali informasi dengan keluarga yang ada di rumah, dengan mengenali lingkungan di rumah Umar. Karena dengan begitu saya bisa apa ya Bu, bisa langsung berkomunikasi dengan orang tuanya. Oh iya 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 iya. Saya rasa itu alternatif yang tepat Ibu. Karena selain kita nantinya bisa melihat seperti apa tingkah laku Umar di rumah atau situasi rumahnya seperti apa, mungkin itu akan mendukung supaya kita menjadi tahu apa sih penyebab dari Umar begitu ya Ibu ya. Iya Ibu, karena dengan saya melakukan home visit berarti kan saya melihat kondisi langsung, kondisi Umar di rumah gitu Bu. Jadi saya bisa konfirmasi, kemudian bisa menanyakan kepada orang tuanya penyebabnya apa Umar berubah seperti itu, sikapnya sering tidak masuk, kemudian juga uh, suka jahil dengan teman-temannya. Nah, itu uh, saya masih bertanya apakah itu penyebabnya bisa dari faktor di rumah atau memang ada kendala di sekolahan seperti itu, Bu. Oh iya, berarti Ibu sudah akan menerapkan dua alternatif tersebut ya. Iya, Bu, benar. Saya akan menerapkan kedua alternatif tersebut kepada Umar. Dengan begitu, saya akan mendapatkan jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, jawabannya apakah sama dengan orang tua dan jawaban dengan Umar karena uh, ketika saya bertanya itu kan di tempat yang berbeda ya Bu ya saya ber apa ya berkomunikasi dengan Umar itu kan di sekolah kemudian ketika saya melakukan home visit di rumah kan mungkin alasan-alasannya bisa beraneka ragam seperti itu. Oh iya, iya iya Bu. Lantas kira-kira kapan rencana itu akan Ibu lakukan? Rencana yang akan saya lakukan ya Bu ya, sebisa mungkin saya akan melakukan minggu-minggu ini, Bu, karena semakin cepat itu kan semakin baik. Dan saya itu memilih pada hari Sabtu ya, Bu, karena hari Sabtu itu anak-anak kan pulangnya lebih awal. Kalau di tempat saya itu pulangnya pukul 11, nah masih ada jeda waktu saya bisa
home visit ke rumahnya Umar dan kebetulan ketika hari Sabtu itu orang tuanya Umar informasi dari teman-temannya itu libur kerja karena kan kerjanya ada di pabrik gitu Bu. Jadi mungkin itu waktu yang tepat ketika saya home visit di rumah Umar. Baik Ibu, dari cerita Ibu saya mendukung apa yang akan Ibu lakukan. Mungkin dengan diadakannya kegiatan seperti itu, Ibu bisa tahu kebutuhan apa yang sebenarnya belum terpenuhi pada Umar begitu ya Ibu? Iya Ibu, apa mungkin ada apa ya Bu namanya ya kebutuhan Umar yang belum terpenuhi sehingga Umar itu menyembunyikan. Jadi dia berubah dengan sikapnya seperti itu Ibu. Nah, semoga alternatif-alternatif yang tadi Ibu udah sampaikan tadi di awal, alternatif pertama, alternatif kedua, itu bisa menemukan jawaban yang Ibu harapkan. Gitu ya, Ibu? Iya Ibu Messi, semoga ada jawaban yang bisa saya terima tadi dan apa namanya Umar bisa berubah menjadi anak yang rajin seperti. Ya. Kemudian, setelah kita melakukan berbagi seperti ini, apakah ada yang ingin Ibu sampaikan lagi atau masih ada sesuatu yang masih mengganjal di hati yang membuat Ibu masih mendung gitu? Gini Bu, masih ada Bu, apakah saya sebagai guru itu perlu melakukan pemantauan untuk Umar? Pemantauan yang bagaimana ini Ibu maksudnya? Jadi gini Bu, tadi kan saya sudah bercerita kepada orang tuanya, bertanya kepada keluarganya, paling tidak ada komitmen dengan orang tuanya mengenai perkembangan Umar. Wah, itu bagus sekali, Bu. Maksudnya perkembangan Umar ini juga perlu diketahui oleh orang tuanya dan keluarganya, begitu, Ibu? Iya, Ibu. Jadi, saya juga bekerja sama dengan orang tua Umar untuk memantau Umar baik di rumah maupun di sekolah. Jadi sama-sama dipantau. Ke apa ya tujuannya biar ada mengetahui perubahannya lah. Seperti Wah, luar biasa, Ibu. Ini bisa jadi kolaborasi yang baik ya, Bu, antara orang tua dan guru. Saya rasa itu bisa diterapkan. Semoga apa yang sudah bisa terrealisasi, bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan anak tersebut kembali aktif, kembali rajin berangkat sekolah, dan tidak mengganggu temannya lagi. Begitu ya, Bu ya. iya, Ibu, terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada saya. Nah, lalu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan berbagi dengan saya? Alhamdulillah Bu, lega berkurang bebannya setelah berbagi dengan Ibu Messi. Ada pencerahan yang terang. Terima kasih Ibu atas waktunya untuk sharing berbagi dengan saya. Ya, sama-sama Ibu. Semoga masalahnya cepat terasasi dan anak tersebut bisa berubah kembali perlahan-lahan menjadi lebih baik lagi dan menjadi anak yang ceria kembali. Begitu ya, Bu. Amin. Sekali lagi terima kasih Ibu Messi. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Bu Dian. Sampai jumpa lagi. Ya, sudah kita matikan ya Bu ya. Ya. Kita kembali ke room.